Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Sari dari Prodi Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini, saya dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana sih contoh menjadi warga negara yang baik. Nah, saya akan menjelaskan salah satu contoh menjadi warga negara yang baik, yaitu dengan hematlah sumber daya alam. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, hematlah dalam menggunakan listrik. Gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan, matikan lampu ataupun alat elektronik yang tidak digunakan. Juga bila memungkinkan, gunakanlah perangkat hemat energi, misalnya lampu LED, karena penghematan yang dihasilkan cukup besar berdampak pada lingkungan. Yang kedua, hematlah dalam menggunakan kertas. Mulailah mengurangi penggunaan kertas dengan cara kita mendaur ulang kertas yang kita gunakan menjadi suatu karya. Yang ketiga, hematlah dalam menggunakan air. Banyak di daerah Indonesia masih kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Karena itulah kita harus hemat dalam menggunakan air bersih. Matikanlah keran yang tidak digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inci Gusmianti. Saya berasal dari Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan di poin kedua, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa beberapa daerah di Indonesia menjadi langganan banjir setiap tahunnya, termasuk ibu kota kita tercinta. Di luar faktor alam, salah satu penyebab utama banjir adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Tentu kita tidak mau rumah kita kebanjiran atau diserang bau tak sedap ditumpukan sampah di belakang rumah kita. Karenanya, jadilah contoh yang baik dan buanglah sampah pada tempatnya. Menggantungi sampah sampai menemukan tong sampah itu tidak dosa kok. Jadi, jangan membuang sampah sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wijayanti dari S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan sikap toleransi di kehidupan sehari-hari. Tumbuh di tengah perbedaan, membiasakan diri kita untuk saling bertoleransi. Anak muda Indonesia lebih optimis dan cenderung memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun persatuan Indonesia. Mereka dapat mendengarkan dan menerima perbedaan pendapat atau ide teman, meskipun ada beberapa yang tidak setuju. Contoh-contoh toleransi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berteman dengan semua orang. Nah, di momen ini kita akan bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi keragaman bukanlah masalah, asalkan kita dengan tulus menghargai pendapat mereka ya. Yang kedua yaitu tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi, coba biasakan diri untuk tidak memotong pembicaraan orang lain ya. Apabila kita tidak memotong pembicaraan orang lain, kita akan lebih tahu maksud yang dia sampaikan dan orang tersebut akan respect terhadap kita. Yang ketiga yaitu mengutarakan apresiasi dan kritik dengan sewajarnya. Yang keempat, kurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dulu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa perbedaan pendapat bisa berjalan harmonis apabila adanya rasa toleransi sosial. Untuk contoh sikap menjadi warga negara yang baik selanjutnya adalah budaya mengantri. Mengantri adalah suatu kegiatan di mana menunggu sejenak sesuai dengan urutan, hingga mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Sikap untuk mengantri sendiri adalah sikap di mana setiap orang memiliki kesadaran diri untuk saling menghargai orang lain yang telah menunggu atau datang terlebih dahulu, dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar tercipta suatu ketertiban dan keharmonisan. Baik, perkenalkan, nama saya Noitolo Gea. Nah, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai contoh menjadi warga negara yang baik. Nah, salah satu yang saya ambil yaitu bantulah yang saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, kita sebagai umat manusia, kita ini semua bersaudara. Jadi, kita sepatutnya dan
saling membantu satu sama lain. Semangat gotong royong pun telah menjadi akar dari kehidupan bangsa Indonesia. Kita jangan membeda-bedakan satu sama lain, mulai dari agama, ras, suku, bahasa, dan lain-lain. Kita bisa saja menyumbangkan atau menjadi relawan. Contohnya membantu masyarakat yang dalam keadaan susah, seperti dalam keadaan kondisi ini yaitu COVID-19. Kita bisa saja menyalurkan beberapa bantuan seperti sembako dan lain-lain. Nah, demikian dari video penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rahmayanti dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Sayang bukan jika bahasa yang memiliki penutur ratusan juta dirusak karena hal ingin bergaul. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita, bahasa muda yang masih berkembang setiap harinya. Oleh karena itu, sudah seyoginya kita sebagai warga negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Sesekali menggunakan bahasa gaul tidak masalah. Namun, apa iya kita akan menggunakan bahasa Indonesia yang seperti ini? Namun demikian, jangan sampai kita melupakan bahasa daerah kita sendiri. Pemerintah Bandung telah menetapkan 1 hari menggunakan bahasa daerah. Hal tersebut penting dilakukan agar bahasa daerah tidak punah. Balai Bahasa menyatakan pada tahun 2014 telah ada ratusan bahasa daerah yang hampir punah. Bahasa Indonesia adalah salah satu kekayaan budaya yang tidak bisa digantikan. Maka dari itu, jangan sampai kita tidak menguasai bahasa daerah kita sendiri. Mulailah mempelajari dan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, bayarlah pajak tepat waktu. Orang bijak taat pajak. Karenanya, lunasilah pajak Anda tepat waktu. Pajak penghasilan, pajak rumah, pajak kendaraan Anda digunakan untuk pengembangan berbagai sarana dan prasarana negara, seperti jalan, penerangan, dan sekolah. Jadi, membayarkannya secara tepat waktu adalah cara bijak untuk memastikan agar pembangunan tetap terlaksana. Dan yang kedelapan, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hingga kini, bencana banjir di berbagai wilayah di Indonesia masih tidak terhindarkan. Daripada duduk manis menunggu langkah pemerintah untuk menyelesaikannya, sebaiknya kita mulai dari kita sendiri. Tindakan sesederhana membuang sampah pada tempatnya merupakan langkah yang berarti untuk lingkungan dan mencegah banjir. Jangan berpikir karena ada pasukan oranye kita bisa sesuka hati membuang sampah sana sini. Kita sering tergagum-gagum melihat beberapa negara maju yang memiliki pemandangan yang bersih seperti Singapura. Jika ingin Indonesia seperti itu, maka selain nggak sembarangan membuang sampah, kita juga harus aktif membersihkannya. Setelah memulai dari diri kita sendiri, kita bisa mengajak orang lain dengan berbagai cara seperti membuat kampanye, tulisan, gerakan pembersihan sampah bersama teman-teman. Dan masih banyak lagi, asal ada niat, kita semua pasti bisa bersama-sama membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.